Oke, kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian di jam-jam kritis, jam-jam. Jadi kita biasa lagi nanti tapi sambil dengar-dengar saja, dengar apa ya terkait dengan tadi. Kita lanjut ke Permen 08 dulu, sedikit saja terkait dengan komponen pengujian untuk memastikan keandalan itu ada dilaksanakan pemeriksaan visual. Secara visual saja mengecek karat atau ada retakan atau ada deformasi pada struktur utama dari peralatan atau unit itu. Kemudian pengujian NDT tadi, kemudian ada pengujian dinamis, tes fungsi semua, fungsi rem, fungsi limit switch dan manuver dengan beban yang normal. Kemudian pengujian statis tadi dengan uji tahanan yang melebihi dari kapasitas normal, karena ini untuk pengujian statis. Nah, untuk sistem tagging, untuk status peralatan juga ini penting untuk rekan-rekan operator. Jadi aman digunakan atau safe use, telah lulus uji riksa. Biasanya ada surat keterangan atau suket yang kami keluarkan dari Disnaker. Bila peralatan itu atau unit itu dinyatakan sudah memenuhi syarat ketiga, maka akan diterbitkan suket tadi atau surat keterangan layak ketiga oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Disnaker. Nah, di dalam perawatan atau maintenance sedang diperbaiki atau menunggu inspeksi, itu dilarang untuk dioperasikan selama selain oleh si mekanik yang bertugas untuk melakukan perawatan tadi, maintenance tadi. Itu sistem taggingnya untuk status peralatan. Kemudian ada juga karena tadi aman digunakan, ada juga yang tidak aman digunakan, do not operate. Jadi dinyatakan tidak memenuhi syarat ketiga, maka segala operasional harus dihentikan segera. Nah, itu. Jadi biasanya juga kita terbitkan juga kalau itu dalam kapasitas yang banyak, jadi unit yang banyak, maka ada suket layak ketiga, tapi kita juga menerbitkan suket tidak layak atau belum layak ketiga apabila surat keterangan tadi pada saat pemeriksaan riksa uji dianggap belum memenuhi syarat ketiga. Kemudian untuk konsekuensi dari pelanggaran regulasi itu sanksinya berjenjang sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 sebagai undang-undang spesialis tadi yang saya bilang yang mengatur terkait dengan K3, dan juga di Permenaker 08 Tahun 2020 tentang K3 pesawat angkat dan pesawat angkut. Sanksi pertama berupa teguran, kemudian dilakukan sanksi administratif. Biasanya kita sudah memberikan nota pemeriksaan kalau Pengawas Ketenagakerjaan itu mengeluarkan nota pemeriksaan. Jadi akan diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Jadi itu dikeluarkan secara resmi ditujukan pada pihak manajemen bahwa ada pelanggaran regulasi yang tidak dijalankan terkait dengan pelaksanaan penerapan ketiga di situ. Kemudian sanksi berikutnya tadi sudah ada teguran tadi berupa sanksi administratif. Kemudian ada sanksi penghentian operasi atau penyegelan langsung pada unit, pada alat yang pada saat kita turun melakukan inspeksi ternyata itu belum dilakukan riksa uji berkala. Padahal sudah waktunya untuk dilakukan riksa uji. Jadi suketnya tadi itu, surat keterangan itu sebenarnya sudah dianggap kadaluarsa. Unit ini sudah harus dilakukan riksa uji lagi begitu. Maka kita akan menyegel atau menempelkan stiker bahwa unit tersebut harus tidak boleh dulu dioperasikan, penghentian operasi. Nah, kemudian nanti yang di akhir ada sanksi pidana. Sanksi ini tegas diterapkan jika terjadi kelalaian berat yang ujung-ujungnya sampai menyebabkan kecelakaan fatal atau bahkan kematian, kecelakaan berat atau fatality. Jadi konsekuensi pelanggaran regulasi yang kita terapkan itu dia berjenjang. Ini memang sesuai dengan amanat Undang-Undang 170 maupun yang diatur di aturan turunannya di Permenaker 08 tahun 2020. Jadi teguran, kemudian penghentian, kemudian pidana. Teguran tadi berupa sanksi administratif, ada peringatan secara tertulis, biasa kita keluarkan lewat nota pemeriksaan. Kemudian kita lakukan penghentian operasi sementara lewat segel to unit. Nah, nanti kalau misalnya itu tetap dilaksanakan dan di kemudian hari ternyata terjadi kecelakaan kecelakaan berat atau bahkan sampai menimbulkan fatality atau kematian, maka jelas di situ masuk unsur sanksi pidana. Nah, untuk sinergi keselamatan ini kemarin karena kita contohkan untuk di PT Mega Surya Pertiwi itu. Jadi antara regulator atau pihak pemerintah dalam hal ini yang mewakili pemerintah atau Dinas Ketenagakerjaan setempat, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, kemudian menetapkan standar-standar itu sesuai dengan Permenaker 08 tahun 2020 atau menjalankan aturan-aturan itu
dan kemudian melakukan pengawasan yang ketat. Nah, di perusahaan sendiri, dalam hal ini misalnya di PT Mega Surya Pritiwi atau di HPAL atau di HJF atau di Harita Group secara keseluruhan misalnya, itu menyediakan tadi hal-hal yang alat-alat tadi yang memang sudah disertifikasi tadi, bersertifikat tadi. Kemudian memfasilitasi proses periksa uji pemeriksaan kemudian bila mana itu dilakukan oleh pihak ketiga, perusahaan jasa ketiga misalnya itu, dan kemudian kalau ada pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti ini kepada teman-teman para operator, maka mereka juga membiayai proses training surat izin operator atau sertifikasi lisensi SIO itu. Saya dalam hal ini misalnya mereka membiayai itu, maksudnya fasilitasi ruangan, mungkin snack, makanan dan lain sebagainya. Kemudian untuk pekerja tadi, para operator maupun rigger tadi, maupun teman-teman yang teknisi tadi, itu bekerja ketat sesuai dengan SOP, melakukan P2H, kemudian sebagai bentuk berhak untuk menolak mengoperasikan peralatan yang bila mana itu dianggap tidak memenuhi syarat ketiga. Nah, nanti dari tiga ini, sinergi ketiga hal ini, dari regulator tadi, maupun dari pihak perusahaan, maupun dari pihak pekerja, itu nanti muaranya, sekali lagi saya sampaikan, seperti sebelum-sebelumnya, ke zero accident. Zero accident yang berujung pada peningkatan produktivitas yang maksimal. Nah, itu sebenarnya sinergi keselamatan yang diharapkan dari pelaksanaan penerapan ketiga di perusahaan. Nah, kemudian mengapa ketiga itu, pesawat angkat dan pesawat angkut itu mutlak? Itu sifatnya mutlak di industri-industri pertambangan, khususnya industri smelter. Karena tadi risiko fatality, beban bertonase tinggi, material juga bersuhu ekstrim, dan kemudian ada mobilitas alat berat yang masif sekali. Kemudian itu menciptakan zona berisiko tinggi di situ. Kemudian bisa terjadi kegagalan alat yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan yang fatal. Bisa terjadi kegagalan alat tadi itu, maupun untuk orang itu bisa ada pengoperasian yang tidak aman untuk operator tadi. Pengoperasian tidak aman salah satu juga karena si operator tidak memiliki lisensi ketiga atau tidak memiliki SIO, surat izin operator tadi itu. Itu mengapa ketiga pesawat angkat dan pesawat angkut itu mutlak dilaksanakan di industri smelter. Kemudian untuk dampak operasionalnya, kerusakan pesawat angkat dan pesawat angkut tadi, unit tadi yang dioperasikan itu jelas nanti akan menghentikan rantai produksi atau proses produksi tadi. Kemudian apabila terjadi insiden ketiga, ada juga hal lain yang berdampak di situ, karena ada sanksi hukum dan jelas kerugian paling besar terutama terkait dengan reputasi dari perusahaan itu yang sebenarnya kita tidak bisa nilai dengan angka kalau terkait dengan reputasi dari perusahaan. Kemudian di Permenaker 08 tahun 2020 ini dia menjadi keselamatan bagi pesawat angkat dan pesawat angkut. Yang pertama terkait syarat teknis mesin. Jadi ada standar fabrikasi pada saat proses perakitan dan juga pemasangan alat untuk memastikan integritas struktural dari unit itu. Nanti setelah dari syarat teknis tadi, peralatan tadi, unit tadi, mesin tadi itu, baru ke syarat personal. Syarat personal itu yang manusianya, yang operatornya itu dia berkewajiban untuk memiliki SIO. Jadi kewajiban sertifikasi SIO atau lisensi itu untuk memastikan bahwa benar-benar hanya operator yang kompeten yang dapat mengoperasikan atau mengendalikan alat atau unit itu. Itu diatur di Permenaker 08 tahun 2020. Nah, kemudian terkait hal-hal lain yaitu syarat-syarat administratif lainnya terkait dengan prosedur. Jadi kewajiban untuk melaksanakan periksa uji itu harus dilakukan sebagai bukti kelayakan operasional yang sah di mata hukum atau yang sesuai dengan regulasi. Itu menjadi fondasi utama keselamatan ketiga pesawat angkat dan pesawat angkut di Permenaker 08 tahun 2020. Nah, kemudian ada taksonomi terkait dengan peralatan. Ada peralatan angkat, ada peralatan angkut. Jadi untuk pesawat angkat atau lifting equipment tadi, alat-alat berat pesawat angkat tadi, itu adalah alat untuk memindahkan muatan secara vertikal dan atau horizontal dalam jarak yang memang sudah ditentukan, bukan jarak yang tidak menentu. Kemudian contoh-contohnya di sini ada overhead crane, tower crane, ada tackle tadi, ada kerekan. Kemudian untuk itu pesawat angkat. Kemudian untuk pesawat angkut dia menjadi atau transporting equipment itu alat untuk memindahkan muatan atau orang secara horizontal dari satu tempat ke tempat lain. Di situ ada forklift, ada dump truck, ada loader, ada conveyor belt maupun traktor dan lain sebagainya. Itu terkait dengan taksonomi peralatannya.
ya, pesawat angkat dan pesawat angkut. Kemudian untuk anatomi pengoperasian pengangkatan yang aman, untuk kren itu tali kawat baja atau wire rope-nya dilarang keras ada keausan atau putus atau ada deformasi di luar batas toleransi yang sudah ditentukan. Kemudian untuk indikator beban tetap harus wajib berfungsi untuk memantau safe working load-nya, SWL-nya. Kemudian untuk pengaitnya, hook-nya itu ada penguncian pengamanannya. Jadi safety net-nya ada, wajib dilengkapi dengan keamanan kunci pengamanannya untuk mencegah beban tadi bisa terlepas. Kemudian untuk ada limit switch-nya. Jadi ini dia menjadi perangkat keselamatan untuk alat itu. Jadi pemutus arus otomatis untuk mencegah overhoisting atau nanti ada terjadi benturan, itu khusus di kren. Nah, untuk batas operasional perangkat keselamatan kapasitas angkat aman harus sesuai dengan plat name atau nameplate-nya dan kapasitas angkat amannya, SWL-nya. Wajib terpasang, mudah terbaca dengan jelas pada setiap unit pesawat angkat dan pesawat angkut. Dilarang keras untuk mengoperasikan unit itu, peralatan itu melebihi kapasitas aman yang diperbolehkan di situ, kapasitas angkat dan SWL-nya. Nah, kemudian hal-hal lain yang harus diperhatikan terkait dengan perangkat keselamatannya yang diatur di Permenaker 08 ini tahun 2020 ini, yaitu rem atau brake, penahan beban otomatis. Kemudian ada alarm mundur, kemudian rotary, lampu rotarnya untuk pesawat angkut, kemudian APD yang spesifik dengan bahaya pengoperasian, dan kemudian ruangan operator atau kabin yang aman dari material yang jatuh atau mungkin ada paparan gas-gas beracun di sekitar tempat kerja. Kemudian untuk personelnya, personel ketiga pesawat angkat dan pesawat angkut ada semacam matriksnya terkait dengan peran dan tanggung jawab. Ini tidak boleh orang kemudian saling campur mengambil peran dari masing-masing pihak ini, karena dia punya peran dan tanggung jawab masing-masing. Yang pertama misalnya untuk teknisi fokus tanggung jawabnya ada di pemasangan, kemudian ada pada saat perbaikan atau maintenance, dan juga perawatan mesin itu. Syaratnya dia harus memiliki lisensi ketiga teknisi pesawat angkat dan pesawat angkut, itu syarat pertama. Kemudian operator, dalam hal ini rekan-rekan sekalian sebagai operator fokusnya pada pengendalian dan pengoperasian peralatan secara langsung. Jadi dia yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan, mengendalikan unit itu secara langsung. Sama syaratnya juga yang bersangkutan itu, si operator itu harus sudah punya SIO, surat izin operator atau lisensi tadi, sesuai dengan kalau itu dia menggunakan kelas, berarti ada kelas maupun jenis alatnya. Nah, untuk juru ikat atau rigger sama, tanggung jawabnya itu fokus pada pengikatan beban dengan aman, dan dia juga memberikan aba-aba sebagai seorang pilot begitu, aba-aba untuk melakukan manuver. Syaratnya juga sama, dia harus memiliki lisensi ketiga rigger tadi sebagai seorang juru ikat. Nah, untuk tangga kompetensi operator atau klasifikasi SIO-nya itu macam-macam. Kalau ini ada SIO kelas 3. SIO kelas 3 itu atau kelas 3 itu, lisensi kelas 3 itu kapasitasnya kurang dari 25 ton. Dia cuma berwenang untuk mengoperasikan peralatan-peralatan yang kurang dari 25 ton atau peralatan-peralatan yang masih digolongkan ringan. Kemudian untuk yang kelas 2 itu kapasitasnya sudah 25 ton hingga 100 ton. Dia punya wewenang untuk mengoperasikan peralatan di level-level menengah. Nah, kemudian ada yang kelas 3, kapasitasnya sudah di atas 100 ton, wewenangnya mengoperasikan semua alat berat dan yang membawahi kelas 2 dan kelas 3. Nah, itu klasifikasi surat izin operator SIO-nya. Nah, untuk siklus kepatuhan, pemeriksaan dan pengujian atau riksa uji itu ada beberapa. Jadi biasanya dilaksanakan pemeriksaan pengujian pertama atau commissioning. Jadi itu dilakukan sebelum alat yang baru diadakan itu atau baru pengadaan itu, atau misalnya alat itu baru selesai dilakukan modifikasi untuk dioperasikan yang pada saat pertama kali. Pada saat pertama kali itu dilakukan riksa uji pertama atau dilaksanakan commissioning. Baru kemudian dilaksanakan riksa uji berkala atau maintenance tadi sesuai dengan waktunya. Jadi ini pemeriksaan rutin sesuai dengan regulasi, misalnya diatur 1 tahun atau 2 tahun dan seterusnya. Kemudian nanti siklus kepatuhan itu masuk juga ke pemeriksaan pengujian khusus atau riksa uji khusus. Ini sifatnya insidensial. Jadi ini dilakukan setelah misalnya ada terjadi kecelakaan, kemudian misalnya ada dilakukan perubahan modifikasi yang sangat nampak, modifikasi yang besar, dan atau peralatan-peralatan lama yang sudah sekian lama tidak dioperasikan. Kita dulu di gudang begitu lama, terus baru mau dioperasikan, maka harus dilakukan riksa uji khusus di situ. Atau pada saat ada terjadi
kecelakaan. Jadi sifatnya insidensial, baru dilakukan pemeriksaan dan pengujian khusus tadi. Nah, kemudian ada riksa uji ulang. Ini sifatnya untuk memverifikasi kembali jika hasil riksa uji tadi, riksa uji yang pertama itu atau riksa uji berkala tadi, suatu waktu misalnya masih diragukan, gitu. Atau ternyata setelah dilakukan riksa uji berkala masih ada ditemukan anomali-anomali di situ. Ini ada hal yang kelihatan belum sempurna lah begitu kira-kira. Nah, maka itu akan dilakukan riksa uji ulang untuk memverifikasi hal tersebut. Nah, ini bagian dari siklus kepatuhan terkait dengan riksa uji PAH atau pemeriksaan pengujian pesawat angkat dan pesawat angkut. Nah, ada timeline dari inspeksi berkala itu, garis waktu, timeline dari itu. Jadi untuk 1 tahun untuk pesawat angkut, forklift, dump truck, traktor itu wajib diuji minimal. Ini bahasanya minimal 1 tahun sekali. Kemudian untuk unit-nya untuk pesawat angkat yang usianya sudah misalnya kurang dari 5 tahun, di bawah 5 tahun, maka crane dan hose baru wajib diuji minimal 2 tahun sekali. Nah, unit ini ya di bawah 5 tahun. Nah, itu harus dilakukan uji berkala tadi minimal 2 tahun sekali. Kemudian ada juga yang 1 tahun sekali terkait dengan pesawat angkat usia yang misalnya di atas, pesawat angkat yang di atas 5 tahun, maka seperti crane dan hose yang berusia di atas 5 tahun wajib diuji setiap 1 tahun sekali, dilakukan riksa uji 1 tahun sekali riksa uji. Siapa yang berhak untuk menguji? Nah, ini yang seringkali menjadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul, karena ini dianggap ini siapa saja. Jadi kalau untuk dari unsur pemerintah, dari kami, maka yang berhak melakukan pengujian itu, yang menguji itu adalah pengawas ketenagakerjaan spesialis. Nah, pengawas ketenagakerjaan spesialis ketiga PA sesuai dengan jenis unit yang nanti mau diuji. Kalau ini berarti ya dia spesialis pesawat angkat dan pesawat angkut. Nah, dan kalau di dalam perusahaan berarti kalau ada ahli ketiga yang dikerjakan di perusahaan tadi yang dia juga ahli ketiga spesialis, dia boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan pengujian itu tadi, menguji itu tadi. Namun apabila itu tidak ada, maka nanti dilakukan oleh spesialis ketiga, oleh pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan jasa ketiga yang sudah ditunjuk, tentu saja sesuai dengan kerjanya, misalnya sesuai dengan fokus kerjanya, yaitu untuk kerja ketiga riksa uji. Nah, itu timeline inspeksi yang dilakukan secara berkala. Kemudian ada segitiga keselamatan yang secara terpadu, mulai dari pelaksanaan regulasi tadi, yang Permenaker 08 tahun 2020 tentang ketiga pesawat angkat dan pesawat angkut itu mutlak sebagai standar, itu mutlak.